jumpa lagi dengan aku Dia Safira di podcast WKB, waktunya kita berdiskusi. Kali ini saya nggak sendirian nih, tapi dengan rekan saya Kak Ayunda. Halo semuanya, kenalin nama aku Ayunda. Kita ketemu lagi nih di podcast WKB kali ini. Iya, dan ngomong-ngomong bintang tamu kita hari ini lumayan banyak loh, ada 3. Cuman yang baru datang di sini tuh masih ada 2 karena yang satu masih dalam perjalanan gitu. Nah, ngomong-ngomong kita boleh lah ya perkenalan dulu satu-satu. Mungkin dari Kak Farah. Halo, perkenalkan aku Farah. Halo semua, perkenalkan nama aku Nadifa. Sebelum kesini kalian ada kesibukan apa nih? Kalau aku sih barusan banget selesai rapat UKM sih ya. Ikut UKM apa tuh? UKM bela diri. Jadi bisa bela diri dong Kak? Bisa. Tapi aku Kalau Kak Farah nih? kalau aku habis kelas tadi. Oh, kelas. Ngomong-ngomong ada kelas apa hari ini? Aku tadi habis ada mata kuliah pemerintahan daerah. Berarti cuma satu mata kuliah aja ya, Kak? Satu mata kuliah sisanya online sih. Enak banget nih online. Enak. Biasanya gimana nih tadi? Seru nggak? Biasanya seru sih asli. Seru asli. Terus cara menjelaskannya juga enak, enjoy. Maaf ya, aku datang telat. Iya. Habis beli es tadi. Wah enak tuh Kita nggak dikasih nih. Udah habis sih, kebetulan. Oke, karena bintang tamu kita yang satu lagi sudah gabung bersama kita, boleh kenalan dulu ini, Kak Firza. Halo, aku yang telat namanya Firza. Kesibukan kamu sebelum kesini apa nih? Cuma beli es aja sih, Beli es aja ya? Nggak ada kegiatan apa lagi gitu? karena di udang di sini kan nggak boleh dong suaranya serak-serak basah gitu kan, jadi harus lancar. Harus lancar ya. Pasti ya. Apalagi panas banget siang ini, meskipun tadi pagi sih hujan deras banget sih, tapi panasnya tetap aja sih. Iya sih. Surabaya. Apalagi kan di Surabaya ini mataharinya ada 4 ya, jadi kayak rasanya itu panas banget. Tiba-tiba sih aku kepikiran kenapa ya kayak di sekitar jalan-jalan sini tuh nggak ditanamin pohon aja gitu, biar kan terasa sejuk sedikit gitu. Apalagi di jalan mau ke kampus nih, jalan ke Bintang gersang banget, jadi lebih kerasa nih panasnya, apalagi kalau ada mata kuliah atau berangkat kuliah siang-siang gitu. Iya, tapi kalau mau nanam pohon itu nggak bisa sembarangan, apalagi kan jalanan umum ya, bukan jalanan kampung. Jadi udah nggak ada tanah lagi buat nanamin pohon itu. Iya, udah di aspal semua. Iya, sekarang juga kebanyakan sudah di aspal, di paving gitu. Ngomong-ngomong nih, kalian semua kan nggak kos ya? Kira-kira kalau hujan deras itu banjir nggak? Awal-awal dulu kita pertama kali masuk kuliah, iya itu tuh banjir banget sih, sampai kadang itu seperti bisa kalau hujan deras. Tapi tadi pagi aja yang deras banget itu beberapa jam itu alhamdulillahnya nggak banjir sih, mungkin karena udah turun-turun di sepanjang jalan ya. Bener banget, apalagi kalau yang pas awal-awal masuk tuh ya, yang semester 1 tuh kultur shocknya itu karena banjir sih, hujan deras sedikit auto banjir deh. Jadi kalau mau berangkat kuliah tuh kita tuh harus jaga-jaga mbak sandal jepit supaya sepatu kita tuh nggak basah. Berarti kalau untuk saat ini kira-kira udah aman lah ya dari hujan deras gitu? Alhamdulillah udah aman sih. Berarti pemerintah udah ada tindakan ya untuk menangani kasus banjir ini agar tidak terjadi terus-menerus, dan juga agar bisa masyarakat juga nyaman gitu. Kalau misalnya Betul banget, berarti sih ada dari program regulasi ya biar masyarakatnya lebih nyaman, khususnya buat mahasiswa yang berangkat ke kampusnya jangan juga. ngomong-ngomong masalah reboisasi nih, kalian pernah nggak sih kayak ikut acara kayak semacam kegiatan reboisasi gitu? Aku pernah. Aku waktu SMP pernah ada acara di sekolah nanam pohon mangrove gitu, ditanam di daerah mangrove yang ada di Lumpur itu. Kakak juga pernah nggak ya? Pernah sih, waktu SMA tau gak sih kalau misalnya kita lagi MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, itu tuh disuruh yang bawa tanaman-tanaman persis ya di lingkungan sekolah. Mau Kak Farah nih, pernah nggak? Iya pernah, dulu SMP sempat keluar kota juga, terus
ngelakuin reboisasi gitu bawa tanaman. Loh Kak Dea pernah nggak Kak Dea? Pernah dong, dulu waktu SMA juga, waktu sama kayak Kak Firza nih, waktu pengenalan lingkungan sekolah tuh kita juga disuruh bawa tanaman sendiri-sendiri gitu. Nah, habis kita disuruh bawa sendiri itu nanti tanamannya itu ditaruh di sekitar sekolah gitu. Kalau Kak Ayunda pernah nggak? Aku sih pernah, tapi waktu SMP ya. Ini sama dong. Ya kalau aku sih acara pramuka ya. Jadi kayak per anak itu ya mirip-mirip sih, kayak disuruh bawa satu tanaman gitu nanti ditanam-tanam. Ya, enggak juga sih. Ngomong-ngomong soal reboisasi nih, kira-kira mahasiswa UNESA itu pernah nggak sih adain acara reboisasi gitu? Setauku sih pernah ya, aku dulu pernah dapat kayak brosur online gitu lewat WA itu kayak ada reboisasi tapi di hutan mangrove sih. Kayak ada penyelenggaranya gitu, nanti kita kalau misalkan ikut nanti kita boleh bayar gitu. Oh, tahu ya, kayak volunteer. Iya, ya benar kayak gitu. Kalau yang diadainnya di lingkungan kampus nih, pernah nggak kira-kira kalau di UNESA? Kalau aku sendiri sih belum pernah denger ya, sayang sekali. Ya, aku juga belum pernah denger. Mungkin kedepannya kita bisa kali kayak buat program reboisasi kecil-kecilan dulu aja Iya. gitu, barangkali nanti bisa dikembangin. Tapi ini sih aku pernah dengar tapi dari jurusan lain ya, bukan dari fakultas ini juga. Mungkin karena fakultas kita udah wow, Bener juga sih. itu yang fakultas yang lain tuh memang kelihatan lebih jurusan aja sih. Jadi mereka waktu masa-masa pengenalan lingkungan kampus itu disuruh bawa tanaman yang kecil-kecil aja gitu. Oh. Oke, sepertinya pembukaan kita kali ini udah cukup kali ya basa-basinya. Ngomong-ngomong nih, di sini kita kan mau membicarakan podcast dengan tema yang menarik dari negara Jepang. Kira-kira kalian tahu nggak nih kita mau bahas apa tentang sistem pemerintahan Jepang? Aku tahu sedikit sih. Setauku ya Jepang itu memiliki pemerintahan daerah sama pemerintahan pusat. Bener, pemerintah pusat itu terdiri dari kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri ini punya kekuasaan buat ngeluarin kebijakan nasional dan mengatur anggaran negara. Ya, terus kalau pemerintahan daerah Jepangnya itu mereka ada prefektur sama kota madya ya. Itu masing-masingnya itu punya gubernur sama majelis daerah. Nah, mereka itu memiliki kewenangan untuk mengatur pelayanan publik kayak pendidikan, kesehatan. Nah, yang menarik dari sistem pemerintahannya daerah nih, di sana tuh sistem pemerintahan daerahnya tuh punya otonomi yang lumayan kuat. Jadi mereka tuh bisa mengambil keputusan untuk kebutuhan lokal tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintahan pusat. Ya, bener banget. Kalau di Jepang itu ada desentralisasi administratif ya. Mereka itu pemerintahan daerahnya diberi kewenangan sama pemerintahan pusat. Kayak gitu. Wah keren ya, jadi pemerintahan daerah di sana itu punya kendali besar buat kebijakan lokal. Kalau bedanya pemerintahan pusat sama pemerintahan daerah, apa ya kira-kira? Jadi gini, pemerintah pusat itu pemerintahan yang ada di tingkat nasional yang mencakup seluruh wilayah di negara tersebut. Pemerintahan pusat itu tugasnya mengatur hal-hal yang sifatnya menyeluruh seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, sama keuangan negara. Oh, jadi yang pusat itu seperti presiden sama menterinya gitu ya? Ya, bener banget. Presiden dan wakil presiden itu tuh sama jana perdana menteri yang mengatur daerah pusat. Jadi mereka tuh yang mengatur, yang membuat kebijakan yang kayak kalau di Indonesia yang mengatur kebijakan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan kalau pemerintahan daerah itu apa ya? Kalau pemerintah daerah itu pemerintah yang berada di tingkat kabupaten dan kota. Mereka tuh tugasnya ngurusin hal-hal yang spesifik di daerah masing-masing, seperti pendidikan di wilayah mereka, pelayanan kesehatan, infrastruktur lokal, dan masih banyak lagi.
Berarti gubernur, bupati, dan wali kota itu termasuk ke dalam pemerintah daerah ya? Iya, benar banget. Jadi gubernur memimpin di tingkat provinsi, lalu bupati itu memimpin di tingkat kabupaten, dan wali kota itu memimpin di tingkat kota. Mereka itu menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerahnya. Terus apakah pemerintahan daerah itu bebas mengatur segala hal yang dibilangnya itu kayak sesuka-sukanya gitu? Enggak sih, enggak sepenuhnya, karena kan ini desentralisasi administratif ya. Jadi kalau misalnya mereka diberi kewenangan, pemerintahan daerah itu diberi kewenangan, itu tuh nggak sepenuhnya mereka menjalankan kewenangan itu secara bebas, karena mereka masih terpusat, masih terikat, masih terkoordinasi sama kebijakan yang pemerintah pusat itu tadi. Oh, berarti dari pemerintahan pusat sama pemerintahan daerah itu memiliki kerjasama ya agar semuanya berjalan dengan lancar. Betul, pemerintah pusat itu membuat kebijakan umum untuk negara, sementara pemerintahan daerah itu mengimplementasikannya sesuai dengan kondisi masing-masing. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu bisa terpenuhi. Betul banget. Jadi makanya setiap daerah itu kan kadang kelembagaan dinas kelembagaannya itu berbeda-beda. Ada yang punya pariwisata, ada yang nggak punya pariwisata, karena mereka sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Kira-kira nih kalau kita bandingin antara sistem pemerintahannya Jepang sama Indonesia, apa nih perbedaannya? Kalau dari pengetahuanku nih ya sama anak-anak kan tadi udah diskusi. Jepang itu punya monarki konstitusional yang berarti ada kaisar sebagai simbol negaranya. Nah, kaisar di Jepang itu nggak punya kekuasaan untuk politik. Jadi yang megang kendali itu menteri sama kabinetnya. Beda banget sama yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kita punya presiden. Nah, presiden itu nggak cuma sebagai simbol aja, tapi juga sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Ngomongin soal struktur pemerintahan nih, Jepang itu terpusat banget tahu. Prefektur atau daerah di sana nggak punya kebebasan yang sama kayak provinsi atau kabupaten di Indonesia. Misalnya nih, Jepang punya aturan di daerah A. Nah, tinggal diikutin aja tanpa banyak improvisasi. Kalau di Indonesia, otonomi daerah ini jadi lebih bebas. Jadi pemerintah lokal bisa bikin kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Sebenarnya itu bikin suasana pemerintah lebih fleksibel sih, tapi ya kadang emang bikin sedikit ribet gitu. Terus kalau masalah soal pemilu di Jepang ya, itu bener-bener beda banget sama Indonesia. Karena kayak Perdana Menteri di Jepang itu jadi dipilih secara langsung, karena mereka kan menggunakan sistem parlementer ya. Jadi yang dipilih secara langsung oleh rakyat itu kayak DPR-nya kalau di Indonesia ini. Jadi yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya itu DPR. Kalau di Indonesia kan kita memilih presiden itu setiap 5 tahun sekali ya. Bahkan sampai tahap pemilihan presiden yang super seru itu. Dan gak cuma presiden, kita juga milih langsung anggota DPR, DPD, kepala daerah, bahkan sampai ke kepala desa. Pemilu di Indonesia itu merupakan acara yang betul-betul melibatkan rakyat itu. Jadi lebih terasa kalau kita itu ikut andil dalam penyelenggaraan negara. Nah, sekarang kita bahas sistem partai politiknya ya. Kalau di Jepang ini terkenal sama Partai Demokratik Liberal atau UDP yang mendominasi sejak tahun 1955. LDP udah hampir selalu pegang kekuasaan. Sistem multi partai di Jepang itu sebenarnya ada, tapi LDP emang kuat dan udah punya loyalitas yang besar. Itu bikin politik di Jepang itu jadi cenderung stabil, tapi mungkin juga lebih predictable karena biasanya LDP terus yang Beda nih kalau sama Indonesia, situasinya itu beda banget. Partai politik kita itu dinamis banget. Setiap periode pemilu, koalisi itu bisa berubah, partai-partai bisa bergabung atau berpecah. Jadi kadang pengambilan keputusan di pemerintahan itu juga nggak secepat yang ada di Jepang. Karena presiden itu harus negosiasi dengan partai-partai koalisi yang ada, tapi di sisi lain itu bikin suara rakyat lebih terwakili karena beragamnya partai dan beragamnya perspektif. Aku jadi penasaran nih, kira-kira transparansi publiknya di Jepang itu gimana ya? Kalau di Indonesia kan kayaknya masih ada tantangan besar dalam hal keterbukaan informasi ya. Kalau di Jepang itu kira-kira gimana ya transparansi?
tadi itu juga kita kan bahas ya pas diskusi ya. Jadi di Jepang itu ada undang-undang kebebasan informasi yang memungkinkan masyarakat itu mengakses dokumen publik yang bersifat tidak rahasia. Kalau di Indonesia juga ada loh undang-undang yang mirip seperti itu, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Meski di Jepang itu ada akses informasi itu tadi, kadang prosesnya juga lama banget sih, karena berbagai aturan administrasi. Ada juga masyarakat yang mengkritik bahwa prosesnya itu lama, terutama dalam situasi bencana sama krisis. Ada satu lagi nih yang menarik di Jepang. Apa tuh Kak yang menarik Kak? Bagian yang menarik ini budaya birokrasinya. Di Jepang itu terkenal banget dengan efisiensi dan kedisiplinannya. Birokrasi di Jepang ini punya etos kerja yang kuat banget, dan fokus utamanya adalah kepuasan masyarakat. Jadi pelayanan di kantor pemerintahan, transportasi, sampai sektor pelayanan publik lainnya. Semua dilakukan dengan cepat dan teliti. Mereka itu punya mentalisasi kerja keras dan presisi yang udah terkenal. Di Indonesia tuh sebenarnya juga punya banyak banget loh potensi, tapi tantangannya ya masih banyak. Birokrasi kita itu sering dianggap agak lambat dan rumit karena masih ada beberapa lapisan yang bisa bikin proses administrasi jadi panjang. Ada inefisiensi dan ya korupsi masih jadi masalah yang coba dibereskan. Tapi kita juga nggak tinggal diam kok. Setiap tahunnya ada reformasi birokrasi, layanan digitalisasi, dan transparansi yang terus digalakkan buat tingkatin kualitas pelayanan. Oke, yang terakhir nih, soal hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kalau di Jepang itu lebih sentralistik, dan daerah-daerahnya tinggal jalankan aja arahan dari pusat. Jadi misal pemerintahan pusat bikin kebijakan nih, prefektur tinggal sesuaikan aja tanpa banyak penyesuaian lokal. Tapi kalau di Indonesia kan beda. Kita punya otonomi daerah yang bikin pemerintahan daerah bisa lebih fleksibel buat ngatur sesuai kebutuhan mereka. Ini bagus karena ada kebijakan yang cocok untuk daerah masing-masing. Tapi kadang muncul juga tantangan dalam sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Oke, jadi kesimpulannya nih ya dari pembahasan kita dari tadi nih, meski Jepang dan Indonesia itu sama-sama negara demokrasi, mereka itu punya cara yang berbeda-beda tahu dalam menjalani sistem pemerintahan. Kalau di Jepang kan lebih tersentralisasi dan lebih stabil ya. Sedangkan kalau di Indonesia itu punya otonomi yang lebih luas dan dinamis banget. Jadi dua-duanya itu ya ada plus minusnya gitulah. Wah, berarti berat sih perbandingan antara sistem pemerintahan Indonesia dan sistem pemerintahan Jepang. Bisa kita buat, kalau misalnya di sistem pemerintahan Indonesia masih ada yang kurang, kita bisa belajar dari sistem pemerintahan Jepang yang lebih baik. Betul banget. Oke, karena berhubung ini kayaknya udah panas banget. Terima kasih teman-teman udah menyempatkan datang hari ini di podcast BKB kali ini. Terima kasih telah mengundang kami. Sama-sama. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.